Ya, mumpung belum ada Pak Yuselnya, saya wakili dulu ya. Ya. Itu Ben, kan Yesus ada di dalam Bapa gitu kan. Nah, berarti saat Yesus Bapa di dalam Yesus katanya tadi kan. Saat Yesus disalib itu berarti Bapaknya ikut disalib dong. Sekarang kita pahami dulu, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, itu berbicara bahwa posisi Yesus dengan Bapa itu, posisi Yesus sebagai firman itu saling mendiami. Karena firman Allah tetap ada di dalam diri Allah, sekalipun Yesus sendiri adalah firman. Itu artinya itu, bro. Bisa dimengerti nggak? Nggak ngerti sih. Nah, jadi gini ya, Yesus itu kan firman sendiri yang hadir mengambil rupa manusia. Ketika firman Allah dihadirkan Allah mengambil rupa manusia, Allah tidak kekurangan dan tidak kehilangan firman. Tetapi firman tetap ada berdiam di dalam diri Allah. Jadi karena Yesus adalah firman, maka tepat yang dikatakan Yesus. Itu yang disebut dengan perikoresis ya. Jadi Lanjut Pak Yosel. antara firman yang ada di dalam tubuh Yesus dengan firman yang ada di dalam diri Bapa itu saling mendiami. Oke. Jadi ketika Yesus ini kan Abang bilang Yesus ini adalah firman ya, firman Allah ya. Oke. Yesus ini firman Allah. Yesus ini firman Allah, tetapi Yesus ini berfirman. Apakah Allah berfirman dengan dirinya sendiri kalau Abang ini berpikir bahwa Yesus ini ada di dalam diri Bapa dan Yesus ini Bapa gitu. Nah, jadi Yesus berfirman kan artinya Yesus yang dalam natur kemanusiaan, yang walaupun dia firman, dalam kemanusiaan kan dia memiliki hikmat. Dia memiliki kemampuan. Jadi hikmat pengetahuan Yesus itulah menjadi dasar untuk Yesus menyampaikan firman. Jadi firman yang berfirman itu judulnya ya Bang ya? Bukan begitu. Jadi firman yang hadir dalam rupa manusia menyampaikan firman kepada manusia. Itu tepat. Oh, firman yang menyampaikan firman. Firman yang menjadi manusia dalam keberadaannya sebagai manusia, dia hadir untuk menyampaikan firman. Berarti ini Jadi, salah kaprah. Firman menyampaikan firman. Kalau firman di dalam firman di dalam Yesus yang disampaikan kepada umat itu adalah suatu perkataan baik, suatu seperti apa ya? Ketika Yesus berkata-kata itu disebut sebagai firman. Apakah seperti itu? Berarti firman itu adalah suatu perkataan, betul atau tidak? Anda tidak, berarti gini, kita harus bisa membedakan dulu antara firman dengan berfirman. Iya, jadi itu beda. Kenapa? Sebentar. Ini ada satu poin. Sebentar dulu dong. Jadi firman itu kan kata benda, sedangkan berfirman itu kan kata kerja. Ini harus dipahami dulu. Jadi firman Allah sendiri yang hadir dalam rupa manusia, di dalam kemanusiaannya dia menyampaikan firman atau berfirman. Itu yang tepat. Adakah di situ ayatnya firman yang berfirman, Bang? Kan Yesus dikatakan kan menyampaikan firman juga. Ayatnya di mana, Bang? Berarti Yesus ini penyampai firman Allah ya. Penyampai firman Allah. Firman Allah berarti bukan dari Yesus sendiri. Bukan, Yesus adalah firman Allah sendiri dan dia menyampaikan firman. Terus sebelum Yesus, apakah Yesus itu sudah ada? Sebelum lahir Yesus itu sudah ada banyak ini loh, Bang. Banyak-banyak utusan loh. Yesus mengatakan begini, sebelum Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Baru Yesus juga mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebagai apakah Yesus sebelum Abraham ada? Sebagai apakah Yesus di dalam diri Allah? Yaitu menunjuk hakikat Yesus sebagai firman itu sendiri. Karena hakikat memang Yesus sebagai firman. Ini sangat bulat sekali Bang penjelasannya. Karena ada satu kata gini, ibaratkan Yesus ini ada sebelumnya ada, karena penciptaan itu ada sebelum Yesus lahir. Kalau ibarat
gini ya, kalau abang berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, apakah Allah itu bisa dilahirkan dari seorang rahim? Gitu. Di sini ada pertanyaan yang salah. Karena Apa? Yesus itu bukan Allah sendiri, Yesus itu firman Allah. Oke, Yesus itu firman Allah, berarti Iya. Yesus ini utusan ya? Oke, memang tidak ada yang masalah bahwa Yesus utusan. Kenapa? Karena Oh, firmanlah yang diutus Allah mengambil rupa manusia untuk menyatakan seluruh kehendak Allah. Maka di oke. dalam sang firman yang menjadi manusia itulah berdiam seluruh kehendak Allah, kepenuhan kealahan. Itu yang saya sebut tadi perikoresis itu. Oke, jadi kalau seperti itu Abang Erben ini percaya bahwa apapun di dalam firman itu semua ada Allah di situ dan kekuasaan Allah diserahkan ke situ gitu ya intinya? Berarti kalimatnya jangan dipelintir dong. Jadi gini, Tidak memelintir, saya Allah, tidak memelintir. sebentar. Allah Hmm, itu kan kekal, dia memiliki firman. Firmannya dia hadirkan menjadi manusia, itulah Yesus. Dan kehadiran Yesus ini adalah perwujudan dari Allah yang mewahyukan diri, menyatakan kehendak dan rencananya bagi dunia, bagi manusia, melalui Yesus itu, melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Oke, jadi Yesus ini sebagai bentar Bang Dedi ya. Oh, siap, Nanti siap. Bang Dedi lanjutin. Oke. Oke. Jadi gini, kalau Abang berpikir tentang firman itu adalah manusia, firman yang menjadi manusia ya, firman yang menjadi manusia tapi berfirman. Kadang seperti ini, ketika saya sendiri berfirman dengan diri saya sendiri untuk disebarkan kan aneh gitu loh Bang. Ya Firman enggak yang lah. berfirman. Iya. Aneh, Abang pikir coba. Justru itu menegaskan bahwa kebenaran yang diajarkan Yesus itu kebenaran sempurna. Karena dia adalah firman dan dia yang mengajarkan firman. Bahkan dia sendiri yang meneladankan firman itu. Ada ayatnya Bang, firman Loh. yang berfirman. Loh, kan tadi sudah kita katakan firman itu menjadi manusia, ada ayatnya. Yesus menyampaikan firman, ada ayatnya. Jelas kok. Bulat ya, tidak Bukan, karena memang jangan dibilang ini bulat dong. kita seperti ini karena sesuatu yang diucapkan itu harus sesuai data. Mungkin bisa menunjukkan itunya ayatnya, silahkan ditunjukkan yang dimana firman telah berfirman ya, silahkan. Oke, saya presentasi aja ya. Iya, silahkan di ini ya Bang ya, silahkan di screen tentang ayat firman yang berfirman ya, silahkan. Sebentar, saya lagi cari data ya. Saya lagi cari data saya di mana. Oke, silahkan. Cari yang di mana firman yang telah berfirman. Oke? Karena kita bicara sesuai data saja. Jangan iya, itu yang saya suka. Iya, karena saya juga tidak akan ini. Saya soalnya materinya banyak, jadi saya tidak tahu di mana posisinya. Nggak apa-apa, cari dulu pelan-pelan saja. Oke, sip. Oke, ini ya. Jadi kata logos itu kan, arti kata logos itu Allah memiliki logos, Yesus memiliki logos, manusia pun memiliki logos. Mana? Ini, saya sudah Di ayat berapa? Itu ada ini, silakan. Oh ya, Yohanes 1. Jadi Allah, Tuhan itu memiliki logos, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 17 ayat 6, Yohanes 14 ayat 7. Yesus memiliki logos, di sini ada ayatnya. Bahkan manusia juga memiliki logos. Oke. Seperti apa itu logosnya? Ya logos itu firman. Oke, silahkan di iniin satu persatu ayatnya. Ya udah itu sudah. Di print maksudnya gini Bang. Ketika kita tidak berbicara tentang that is including everything kan. Kalau di sini seperti ini kan it's called the including. You put there is include there. It's included all. Tapi kan yang di sini kita maksudnya Abang ini ketika kita membacakan tentang ayat Abang ini di sini kan share screen-nya di ayat ini dibuka bunyinya apa. Kemudian di ayat itu dibuka bunyinya apa seperti itu, bukan
seperti ini. I don't want that is look at all. Ya Kak, gini ya, Thank you. kalau kalian ibaratnya nggak apa, kalian kan bisa cross check. Saya kan kalau bicara ayat-ayat kan semua saya tunjukkan. Kalau di Oke, cross check cuma nanti bisa dicok cross check kalau semua. kalau kita di ini kan biasanya ayat-ayat itu oh ini loh ayat ini Oke, pemaparannya sekarang seperti biar apa biar gitu. boleh saya bantu. Jadi ini sedikit bantu aja gitu. Jadi nanti saya catat. Coba ayatnya mana biar saya catat. Nanti saya screen. Dibukain Bang ya. Oke, silakan. Ini. Oke. Satu-satu dulu ya. Saya catat dulu ya. Boleh. Print screen aja nggak apa-apa. Iya. Biar nanti saya bisa saya screenin. Bantu saya screen. Apa sebutin? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan memiliki logos ya. Iya. Iya. Tuhan itu artinya Yahweh itu Bapa di surga. Memiliki logos. Iya. Yesus juga memiliki logos. Udah, Tuhan memiliki logos. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1 Masa Tuhan dilogoskan tuh aneh banget. Enggak apa-apa, Bajasal kita ikuti aja dulu. sampai 3. Oke, terus selanjutnya Yesus Memiliki logos. logos. Ayat Matius 8 ayat 16. Matius. Ya, Matius Matius 8 ayat 16. 8 Ayat ayat 16. ayat 16. Terus Yohanes 2 ayat 2. Yohanes 2 Ayat 2. 2 ayat 2. Yohanes 5 ayat 24. 5 Ayat 24. ayat. 24. Oke, terus Yohanes 8 ayat 31 dan 37. Yohanes 8 ayat 31 dan 37. Yohanes 8 ayat 31 dan 37. 31 sampai 37. Oke, terus Manusia memiliki logos. manusia memiliki logos. Matius 12 ayat 37. Matius 12 oke, terus ayat 37. ayat Ayat 37. terus 1 Timotius 4. 1 Timotius. Terus 1 Ayat Timo- 12. Sama 1 Timotius 4 ayat 12. ayat 12. Ya. EF itu Efesius ya? EF itu. Ayat 12 sampai 3. 1 Timotius sampai berapa tuh? Enggak, itu Halo? udah masuk itu. EF itu Efesius ya? 12 ya, Efesus. Efesius 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. 4. Ayat 29. Oke. Terus 1 Korintus. Petrus 1 Korintus. 1 Korintus. 1 Iya. Korintus 12 ayat 18. 12 ayat Ayat 18. terus 1 Korintus 1 terus 14 ayat 19. 14 Ayat 19. 11. Oke. Oke, kita buka ya. Oke. Silakan. Selesai. Sekarang giliran saya share screen. Kita Iya. buka di
kita buka pertama ya kan. Sebutin Bang Dedi tadi Yohanes Yohanes 1 sampai 3 ya. Iya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Ini siapa yang bunyi-bunyi pakai headset ya? Yohanes 1 Bang, keliru. Yohanes 1. Keliru. Oh. Oke. Nah, ini apa yang telah ada sejak semula yang Keliru. Yohanes 1 Keliru dong. Bang Yan. Bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Oh, Yohanes 1. Tunggu. Iya. Yohanes 1 ada Yohanes. Mana tadi? Nas, lu di mana, Nas? Mana Yohanesnya? Karena ketika Allah mempunyai logos itu nggak masuk akal. Itu loh. Itu. Adalah Oke. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sudah? Iya. Kan, Bang Erben? Ya sudah, itu Silakan. satu kan. Itu membuktikan Paparkan bahwa dulu. firman itu ada di dalam diri Allah. Karena kata adalah di situ nanti kalau kalian cek teks Yunaninya itu Di situ sebenarnya tidak ada kata Allah karena Allah ini adalah terjemahan, sekali lagi kata Allah itu adalah terjemahan dari LAI. oke. Jadi yang di situ adalah ilah. Gitu yang benar ya? Bukan, Theos itu. Theos. Oke. Ya, Theos itu apa yang sih? sebentar. Oke. Itu kata Theos itu sepadan dengan kata Allah dalam konteks bahasa Arab dan sekaligus juga dalam konteks bahasa Indonesia pada saat penerjemahan Alkitab. Karena, bentar. Karena kata Allah itu bukan milik Islam. Orang Kristen lebih dahulu memakai kata Allah daripada Islam. Oke. Saya Kalau punya kata Allah manuskrip. Tapi original text kok tidak ada kata Allah original text-nya. Loh, dengar Sebentar. dulu. Kalian artinya kata, Bentar, Ines. aku heran lihat kalian itu. Kenapa begitu? Kamu aja Karena- yang memaksa. Sebentar Bang Ganes, sabar. Jadi Ya, gini ya, saya Kita punya ikuti. Kita ikuti aja dulu. saya punya data dan LAI juga punya data bahwa kata Allah itu sudah dipakai orang Kristen sebelum Islam. Ada manuskripnya 512. Muhammad aja belum nabi di situ. Nah iya, tapi original teksmu kok tidak ada kata Allah. Berarti kalian nggak paham bahwa saya bilang ini terjemahan. Ketika diterjemahkan memakai padanan kata. Ada Bang Moto, kita bisa ini Bang Moto. Oke, sebentar ya, Bang Ganef sabar dan nanti ya ada gilirannya Bang Ganef ya, maaf ya. Oke, jadi gini, silakan tadi ayatnya mana Bang? Bang Zion silakan. Oke, jadi di situ berarti di kata seperti di LAI ini dengan terjemahan nama Allah itu salah berarti ya Bang ya? Kalian yang salah memahami. Oh, tidak salah memahami karena tulisannya seperti itu. Ketika orang bertuliskan seperti itu, yang dibaca pasti akan seperti itu, Abang. Jadi, dengarkan ya. Jadi gini, kalau belajar Alkitab itu kan kita harus belajar sejarah penerjemahan. Mengapa LAI menerjemahkan kata Theos menjadi kata Allah? Karena kata Allah itu disepadankan dengan kata Theos itu sendiri. Bahasa Inggrisnya itu God itu. Josel, bentar ya Tesel ya, biar dibantah kalau Allah itu bukan milik Islam, kata sini. Bang Moto. Tunggu. Bentar. Dan data ini kan sudah pernah disampaikan di pengadilan Malaysia itu. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada penelitian arkeologi, kecuali kalau orang masih banding menolak. Masih banding di Malaysia. Loh, data itu nggak bisa disangkal. Tapi kalau desakan massa iya. Tapi kalau data itu nggak bisa, karena itu manuskrip. Tapi saya rasa pembahasannya Data bukan ke situ ya. Saya pelatihan ngomong gitu. Karena gitu. Data di mana? Yang di Malaysia itu data yang di mana?
Nanti kalian bisa pergi ke LAI, kalian tanya orang LAI. Saya pernah LAI. satu Zoom dengan ketua penerjemah LAI, dia menjelaskan, dan datanya ada, itu siapa itu dokter? Loh, LAI Iya. aja banyak yang salah kok terjemahannya. Ya Harus ke LAI. Quran aja banyak kok terjemahan yang salah. Bahkan Ada bahasa Quran aja nggak semua bahasa Arab. seperti apa? Kasih tahu. Coba Injil itu bukan bahasa Arab. infokan di sini dalilnya. Injil itu apa? bukan bahasa Arab. Apa Injil? Waduh, kalian itu nggak usah lah. Nanti kalau kita Nggak usah bahas Quran, kenapa? Al-Quran itu nggak semua bahasa Arab. Bahasa Ya, coba, Persia juga coba. ada di situ. Ya coba. Iya. Coba dalilnya, faktanya di Kata sini. Injil aja udah. Kata Injil itu bahasa Yunani. Gak usah dulu Bahasa banyak-banyak. Kata Injil Mana? bahasa Yunani. Oke, Bang, Mana Bang, Injil maaf, Bang. Yunani mana Maaf. sebutkan? Dari kata Injil itu dari kata semuanya di sini. Evangelion. Ini Injil sebentar, kan Injil kok. maaf Ya, semuanya. Tuhan Injil. Tuhan. Astaga, aku nggak bisa kalau kayak gini. Semuanya Boleh. bisa ini nggak? Bisa tertib tidak? Bisa tolong maksudnya satu Ya, aja yang ngomong mungkin lain atau tema. ada yang ngomong atau Kalau kita yang ngomong gitu. membahas nama Allah mungkin lain tema mungkin. Nanti aja mungkin di lain kali kalau Saya udah pernah bahas sama Rizky. Rizky mengakui kok bahwa dataku itu benar. Oh, Ada. cukup. Kamu klaim saja, Rizky. kamu klaim. Kamu klaim. Rizky. Ya klaim-klaim gimana sih kalian? Aku heran lihat kalian. Saya nggak pernah ngomong tanpa data. Ini CIA ini yang ngomong ini. Kau itu gimana sih? Yang kau hadapi bukan debater kaleng-kaleng. Kau gimana sih? Bang Udah. Erben. Suruh gurundamu itu Bang maju Erben. sekarang. Gini. Oke. Jengkel juga. Injil memang bahasa Yunani. Semuanya sebentar, Injil. bisa kasih waktu ke saya ya, karena saya diskus sama Bang Erben. Jadi yang lain tolong gini, maksudnya paham. Kalau misalkan insya Allah kalau semuanya mau menyampaikan, mungkin ditulis gitu. Setelah ditulis kita menyampaikan. Kalau kita semuanya ngomong, jadi kita nggak pas lah itu. Minta maaf ya untuk semuanya, termasuk juga kita semua paham lah ya di sini mana yang kita harus membahas, dan kita maksudnya Gini. Saya agak emosi juga karena Eden bilang Al-Quran itu banyak yang salah gitu. Coba sampaikan kayak gitu. Terjemahan Bukan Quran masalah banyak yang salah. Coba yang Aduh. dalam kurung itu Qurannya, tidak ada. terjemahannya. Coba sampaikan kalau misalnya Yang dibahas ibu ini tadi kan terjemahan juga kan. Aku heran lihat kalian. Kalian kalau diskusi itu bawa otak. Aku jengkel lihat kalian. kamu jangan bawa otak-otak sembarangan. Buktinya tadi kan yang dibahas. Kata Allah tidak ada dalam teks Yunani, oke. Tapi itu terjemahan. Terus kalau kalian protes terjemahan kayak gitu, di Quran juga banyak terjemahan contoh kata dalam kurung tidak ada dalam teks asli. Tunjukin. Aduh, kalian ini gimana sih? Semua orang Muslim Gini, mengakui itu saya bahwa tidak kata membahas dalam kurung itu penambahan, Bang Deddy, itu Bang Deddy, penafsiran. tolong. Bukan masalah Injil, Bang. Al-Qurannya ada bilang. Astaga. Kalau yang salah, coba. Jadi Bukan masalah saya Injil. dengan itu ibu tadi udah bagus, nggak usah kalian ikut, tenang kalian. Maksudnya Kecuali gini. kalau ibu percayakan, ini, Bang, gitu loh. kecuali kalau ibu udah bilang, aku nyerah, udah ganti gitu. Oke, untuk rekan-rekan yang lain ya, kita berikan kesempatan dulu untuk Bang Erben sama Bu Josel. Silakan Bu Josel. Oke, berarti kita lanjut ya, Bang Erben ya, karena nanti astaga, sebentar. Oke, berarti kalau kita ibaratnya berpikir bahwa Allah itu ada di tulisan itu, di terjemahan LAI itu terjemahannya salah atau kita yang salah membaca? Tapi yang jelas kita tidak salah membaca karena tulisannya seperti itu ya, Bang ya, Bang Erben ya. Sebentar ya, jadi gini saya Iya. kasih tahu sama kalian. Oke, silakan. Bahasa itu bukan milik agama. Karena Oke. bahasa itu lebih tua dari agama. Itu apalagi dengan agama Islam. Bahasa Arab dengan bangsa Arab dalam penemuan manuskrip itu ada abad 9. Dan itu sesuai Oke, dengan mana? data, bentar dulu biar ada edukasi sama kalian. Dan itu Oke. sesuai dengan data Alkitab di mana raja-raja Arab sudah memberikan upeti kepada Salomo. Di zaman Salomo Nabi Muhammad belum lahir. Jadi bahasa Arab itu milik bangsa Arab yang bisa digunakan oleh semua orang yang berbangsa Arab, tetapi bukan agama Islam.
Jadi ketika kata Allah dipakai dalam konteks Muslim dengan kata Allah dipakai konteks Kristen itu berbeda makna. Oke. Kalau kalian sebentar, kalau kalian Yang pernah belajar bahasa Indonesia, ada namanya kata yang sama, penyebutan yang sama, penulisan yang sama, tapi beda arti. Kenapa? Karena dalam konteks. Oke, Harus dalam begitu. konteks Jadi ya, luas. Oke, berarti dalam konteks penerjemahan dari LAI itu beda kata tapi dengan arti yang sama, begitu atau dengan original teksnya gitu ya, atau gimana? Atau Kata atau dari Allah, penerjemahan yang dengarin, saya ulang. Kata Allah dalam Alkitab pelan-pelan. terjemahan LAI itu Oke. diterjemahkan dari kata theos dalam teks Yunaninya. Oke. Ya udah. Abang bisa menunjukkan teks Yunaninya? Bisa bacain? Aduh, ini kayak anak-anak. Karena gini Bang, kita kalau bicara sesuai ayat itu ditunjukkan. Oh, kalau teks Apa originalnya kamu bisa? ini. Kamu bisa baca? Oh, di sini banyak yang bisa baca, Ya Bang. enggak, dari dirimu dulu saudara-saudara bisa Muslim. baca enggak? Oh, kalau Abang tanya, Seharus kalau ada Abang yang bisa ini, share Abang. bahasa Yunaninya, biar kita pelajari deh. Aku Oh, heran nanti juga. abang Oke. tes dulu, baru kita nanti ada saudara yang paham, biar beliau membaca. Jadi kita semua dipahamkan dari beliau-beliau yang paham tentang bacaan dari bahasa Yunani. Begitu Abang Erben. Jadi karena takutnya abang ini adalah korban dari terjemahan, gitu loh. Aku Takutnya abang ini heran. percaya dengan korban terjemahan dari ayat-ayat abang sendiri yang abang Kasihan bawakan. kali aku lihat-lihat. Kasihan. Kasihannya itu abang itu loh, ya Allah, Udah kasihan saya. dijelasin. Seharusnya gini ya, kalau kalian ibaratnya meragukan apa yang kusampaikan, kalian kasih data dasar keraguan kalian. Tapi kalau kalian hanya ngomong gini, itu namanya apa? Bang Kion buka dari perikop dari 17 ayat 3 sampai semua. Silahkan Bang Zion, mungkin bisa bantuin untuk screen. Di situ aja udah tahu bahwa di situ sudah menolak juga bahwa Yesus ini Tuhan. Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Tuhan loh Bang. Di ayat mana kalau Yesus ini menyebutkan dirinya Tuhan gitu loh. Oke, Yohanes 13 ayat 13. Oke, silahkan di ini Bang. Oke, Yohanes. aku share. Udah nggak apa-apa. Udah bisa baca? Mana? Memang akulah guru dan Tuhan. Oke, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu sebenarnya bukan kata Tuhan, di dalam teks aslinya adalah Tuhan. Gitu. Oke, saya terjemah. Saya Tuhan ya. sebentar. Jadi di situ bukan ada kata Tuhan. Bentar. Jadi Oke, gini, silakan. kata Tuhan kita belajar ya. Saya ajari kau. Etimologi kata Tuhan. Ini apa? Ini pelajaran kerupuk buat aku karena udah terbiasa ini, lihat. Kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuhan yang berarti penguasa, atasan, pemilik. Oke, Jadi, bagaimana kata Lord and God bisa sama? That is loh, different Lord word. dengan Even God you talk- beda. If you talk the Lord and God, karena Loh. penguasa itu adalah Lord. Dengarkan And ya. Ya, silakan. Kau ngerti Nanti nggak? saya ajarin abang nanti Bukan. kalau nggak bisa. Sekarang ku tanya sama kau. KBBI tahun berapa diterbitkan? Itu yang abang yang percaya itu. Enggak. Kita tanya. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak? Gitu. KBBI tahun berapa diterbitkan? Tahu? Silahkan dijelaskan. Oke, tahun berapa. kalau nggak tahu dengarkan. Mulai ngarang. KBBI pertama kali diterbitkan, walaupun itu belum dianggap kamus yang bagus, 1981, kemudian diperbarui 1983, dan yang digunakan sekarang 1986. Kamu tahu Alkitab itu yang digunakan Kristen ini, yang digunakan secara umum itu, yang menjadi patokan itu tahun berapa diterjemahkan, rampung? Silahkan. Tahu? Berarti kitab itu rampung diterjemahkan ya? Berarti Loh. Kristen itu kitabnya terjemahan gitu ya? Atau gimana? Kayaknya kamu punya otak nggak dalam diskusi ini? Ya tidak punya otak itu abang. Abang percaya sesuatu terjemahan. Iya, Erben Dengarin ya. Dengarin ya. Erben, kau ini nggak punya otak ya. Abang kok marah-marah ya? Dengarkan, bukan. Kalian itu gini, terjemahan Alkitab oleh LAI itu terjemahan biasa, terjemahan baru itu 1974.
Yang bilang aku tai itu nanti ku buat kata-kata memukul kau, nanti sakit hati loh kau. Kau gimana? Aku itu nggak pernah kawini anak kecil loh, kau bilang tai. Yang kawin anak kecil itu berarti lebih hina dari tai lah. Bacok orang Batak itu 3 kali. Orang model kau inilah yang kubacok. Oh, kau jangan rasis lah. Ya, yang mengawinin anak kecil siapa, Ben? Oke, saya putarkan videonya ya. Semua Siapa yang bilang? Ustadz Firanda itu ngomong. Itu profesor, itu Kalau- doktor itu. Debat sama perempuan kau Tapi bilang jangan perempuan masalah nggak punya otak. anak Biarin kecil. aja. Bukan. Ini udah ngembangnya Bang Akila, kemana-mana. Bang Zainal, Bukan, biarkan kalian itu aja. heran aku. biarkan saja Bang Erben bilang saya tidak punya otak, saya tidak punya apa, karena kan Dengarkan, Abang perlu udah, tahu. nggak usah Karena baper kau ini di situ. Abang Dengarin, tahu. Dan itulah dengarin yang ya. menunjukkan seberapa bisa Abang ini punya ini ya, apa ya, ketika Abang bicara seperti itulah menunjukkan diri Abang tuh sampai seberapa sih ininya, Bagaimana? nilainya gitu loh. Udah, semua Melakukan penipuan. Sorga bukan diciptakan, padahal nggak lihat di Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 3, karena itu Ben? menunjukkan siapa Bang Erben, dan sampai di Perkataannya. Ben ini sudah ada bicara seperti itu, karena kita di luar konteks tuh. Kalau Bang Erben, saya tidak pernah bilang, oh Bang Erben tidak punya otak atau gimana, nggak ada saya bilang Udah. seperti itu. Oke. Kalau Bang Erben bilang tentang Jadi saya tidak gini, punya otak, dengarin. Bang Erben ini, Kalau Abang Erben ini, dengarin ya. Abang Siapa Erben namamu? ini pemikirannya cuman sampai Oke, di situ. Josel. Jadi Abang Erben ini orang yang tidak ada. Josel, kembali ke laptop. Uti, Jadi gini. Josel itu memang Erben tidak punya adab. Memang You don't dimanapun have tetap the ngomongnya attitude because begitu. you Aku heran, orang yang tidur ini orang 9 orang 1 malam kalian bilang beradab. Aku nggak pernah loh. itu kapasitas Bang Erben Aku heran karena lihat kita bisa menilai kalian. kapasitas Bang Erben itu sampai di mana sehingga dia bilang apa, that is my privacy, if you want to discuss with someone, kalau Abang ingin Udah. discuss dengan baik, Abang Jadi katakan gini, tidak kalau seperti memang itu. Berarti menunjukkan Abang ini kapasitasnya cuma sampai di situ, nggak ada kelas. Yang salah. Oke, Kata-kata sudah. seperti itu tidak ada berkelas-kelasnya di dalam diskusi, oke? Silakan lanjutkan. Udah. Saya tidak pernah Oke, bilang buruk. saya bantu kalian ya. Ataupun- Saya Ataupun bantu I said kalian. your privacy, that is sudah. I never do that. Ah, Oke? ngomong apanya kau? Oke, Kapasitasnya Abang ini nggak Oke, ada, sudah. nggak ada kapasitasnya, nggak ada. Dengarin. Belum, that is you Jadi- telling me if you don't have jadi- the kind of famous name, Iya. but you're in nothing. Sorga katamu, Kalian ini satu room ini kapan kalian bisa dialog bagus? Apa perlu saya ajari kalian Kayak dialog? kamu di room kamu apa bagus? Semuanya Kalian kalau datang, semuanya silakan. gini ya, silakan dengarin. saya aja lah. Oh, soalnya Abang ini kapasitasnya cuma segitu, Bang Erben itu. Udah. Itu bukan diciptakan. Udah, jangan lari-lari topik. Saya jelaskan. Kualitasnya nggak ada. Udah. Ben, Hah? lihat ke screen Ben. Ya, apa mau dilihat di situ? Tadi Yohanes 13 gimana Ben? Iya, di situ kan ada kata kurios toh. Bang tolong di mute semua. Tolong di mute yang Ini lain, lihat ini. silakan Bang Koplo, Bang Mutu. Umeis, Bentar ya. Umeite, me, Sebelum otidas bentar Ben, kalos, sebelum gua kai balik. okurios, Bentar. kai kalos, legete, Abang Erben terguncang. Loh, itu ada kurios kan? Aduh. Ya, terus Nah, jadi kata kurios kalos, itu diterjemahkan, Tigar. Terus kata kurios itu mana? diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Karena kurios itu Kenapa? berbicara kepenguasaan. Tuhan maksudnya gini, kata kurios ini jadi Tuhan itu gimana ceritanya? Oke, saya sudah bilang tadi sama kalian, LAI sudah menerjemahkan Alkitab, belum ada KBBI. Acuan Ya, daripada oke, nggak apa-apa, gue ikutin loh. Coba gue lihat di Pesita ya. Rizky, Rizky, kalau Erben nggak kuat bayar les. Bang Atilas, Nggak, yang bentar, lain bentar, tolong bentar. diam dulu. Kalau Yang lain Erben tolong diam dulu ya. sebentar. Kalau Erben nggak bisa bayar khususnya ke Astagfirullahaladzim. Moretisi, sebentar, sama saya ya. bentar. Siapa yang kasih share data ini? Apa kaitan Pesita ini dengan terjemahan LAI? Kan Loh, nggak ada. katanya nggak ada katanya nggak ada KBBI. Mau gue tunjukin lagi. Loh, Gue pakai dengar dulu. Kau makanya gua pakai kau Pesita.
Orang menerjemah. Jangan tantrum. Kau Jangan goblok tantrum, Ben. banget sih, goblok. Loh, Orang kok menerjemahkan. hujat sih. Kapasitas Bang Loh, Erben cuma sampai di bukan. situ semuanya. Aku heran lihat kalian itu. Yang kita bahas antara bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia. Kalian kok lari ke Pesita? Ini orang Otak di mana otak? Heran. heran Yang saya. kita bahas ini bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia. Kalian raih ke Pesita. Pesita nggak ada kaitan dengan penerjemahan itu, gimana sih? Saya Aduh, sangat ketawa sekali. kalian satu room ini siapa sih yang cerdas, weh? Kapasitasnya nggak ada. Yang cerdas di room ini siapa sih? Ada nggak yang cerdas di sini? Gantinya RP yang jangan cerdas siapa? Gantinya RP aja cari. Aduh, kalian itu, aduh. Cerdas siapa yang cerdas di sini? Kita bicara secara penerjemahan, ayo, siapa? Oh, itu Orang silakan. bicarakan teks Yunani ke bahasa Indonesia, lari ke Pesita kan bodoh. Silakan Orang Bang yang cerdas Boto, itu, silakan. orang yang cerdas itu, orang yang tidak menyembah sesama manusia, Ben. Orang Oke, sesama saya jawab sama kau. Saya jawab sama kau ya. Aku kencing dulu. Ya kau kencing lah, bila penting dulu kencing unta. Oh, kok jadi kayak begitu? Kayak anak kecil kamu, Ben. Kamu dari dulu nggak ada berubah-berubahnya, Ben. Saya lebih bagus seperti anak kecil daripada doyan anak kecil. Enggak, kamu diskusi. Enggak, lebih bagus saya anak kecil daripada doyan anak kecil, ngerti? Kenapa harus menghujat, Ben? Kalau kalian main retorika kata-kata, jangan sama Ben. Kugulung kalian semua. Enggak, gua nunjukin data, gua nggak main retorika, gua main Apa data. kaitan Pesita Ada masalah dengan apa? terjemahan? Apakah orang LAI menerjemahkan Alkitab mengacui Pesita? Enggak, lu bilang masalah Enggak, KBBI. yang saya tanya sama Ada kau. masalah, ya, Apa oke, kaitan oke. Pesita dengan Ben, penerjemahan oleh LAI? Ben, Kau ngerti? Ben, Kau jangan lari. tantrum. Gua nunjukin opsi lain. Ya. Masalahnya Gimana gini ya, dengarin. nggak ada Tuhan, Yang kita Ben. bahas ini, tapi kau lari ke yang Nggak lain. usah tantrum. Itu artinya Jangan otakmu tantrum. nggak normal. Jangan Orang yang siapa? dibahas terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia sejarahnya, kau lari ke Pesita. Kan pesong namanya logika kayak gitu. Modal Kok besong? Kok begitu, Aduh. Ben? Jangan Ya begitu iyalah. dong. Bang Ganes tolong ya sebentar. Siapa Jangan lagi? begitu, Ayo, siapa lagi? Tapi gini, kalau kalian cerdas-cerdas, bicara yang santai. bukan, Kalau saya masalah tanya sama politik kalian. Emang LAI menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Indonesia mengacu Pesita? Nih, denger dulu deh. Enggak ya, jawab dulu. Emang LAI menerjemahkan Alkitab? Lihat dulu. Ya. Kalian Nih, lari-lari lu lihat di screen. kemana-mana. Aduh, kalian Lu ini. lihat di screen. Apa mau dilihat di situ? Lu lihat di screen. Ya, ini Pilatus nih, Pilatus. Iya, Pilatus, kenapa? ya dipanggil apa? Sebentar. Legontes Curie. Direct. Saya mau kasih tahu sama kau, kata kurios itu kata yang netral. Nah, bisa digunakan kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, sekarang Abraham. bingung, saya punya data, saya punya yang data. Sekarang, Bukan. Oke, saya bisa presentasi itu, saya udah jelaskan sama Juma itu. Gurumu Juma udah kujelaskan itu, kecuali kalau otak kalian di bawah Juma. Susah. Juma aja susah mengerti kok, apalagi kalian lah murid-muridnya. Suruh gurundamu sekarang, guru. Orang abang ngadepin saya. Udah, kalian jangan kuruyulnya dong. Gurundanya. Suruh datang sini. Gini. Ini abang sama saya, tapi abang Gini ya. kepanasan. Bukan. Kalau ada orang Muslim yang levelnya berdialog dengan saya itu dokter ke atas lah. Jangan kayak kalian. Abang aja kualitasnya nggak ada. Dari tata bicaranya udah bisa dilihat. Abang ini kualitasnya nggak ada. Kau bilang aku nggak ada kualitas. Kutanya sama kalian, mana ada kalian jawab? Heran aku lihat kalian ini. Saya tidak. Waduh. Kamu kenapa sih, Ben? Dari tadi. Apa kaitan Pesita dengan penerjemahan LAI dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia? Gua nunjukin opsi lain, Ben. Nggak ada. Kita bicara sejarah penerjemahan Alkitab. Kenapa kau lari? Kita bicarakan di sini. Biasa aja. Jangan, Ben. RB. Gini aja deh. Kalau sudah ada kalian yang cerdas di sini, baru kalian berani share link kalian. Kalau masih nggak ada ilmunya, nggak usah share link lah. Kalian lebih bagus aja bertelur di sini semua kalian. Aku heran lihat kalian itu.